Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Finance. Apa kabar teman-teman? Sehat-sehat semua ya mudah-mudahan. Oke, langsung saja di video kali ini, ayo kita bareng-bareng bahas satu saham. Kali ini kita akan bahas saham Wood ya. Perusahaan namanya Integra Indo Kabinet, sebuah perusahaan yang memproduksi furnitur kayu dan komponen-komponen bangunan olahan berbahan kayu ya, dengan pangsa pasar utamanya adalah ekspor sebesar 85% dan domestik 15%. Perusahaan ini berpusat dan berlokasi pabriknya ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, ada yang menarik dari saham Wood ini yang membuat saya ingin mengulasnya teman-teman, yaitu saham Wood ini sudah terkoreksi sangat dalam ya, lebih dari 100% ini koreksinya. Dari puncak harganya di tahun 2022 itu di atas 800 per lembar sahamnya, dan di 2019 pertengahan mencapai angka 900-an ya. Sementara sekarang harganya, ini data yang saya ambil tanggal 4 April 2023, itu harganya ada di kisaran Rp400, artinya sudah turun separuhnya teman-teman ya, dari 800 ke 400. Dan setelah terkoreksi sangat dalam, kira-kira bagaimana peluang untuk reboundnya ya, untuk kembali ke harga atasnya ya, serta apa saja yang menjadi penyebab sahamnya bisa turun sangat dalam ya. Oke, nanti kita simak pelan-pelan ya di bagian-bagian dari video ini. Nah, kita akan bahas dulu bagaimana pergerakan kinerja dari Wood ini teman-teman. Kita lihat di situ pertumbuhan melambat ya, terlihat dari EPS yang mulai melambat di kuartal 2 tahun 2022 ya. Kita lihat di tahun 2022, kuartal 1 masih ada peningkatan 32 IPS-nya, kemudian di kuartal 2 itu mulai terjadi penurunan, yaitu IPS-nya 15, turun dari sebelumnya 32, dan di kuartal 3 semakin turun lagi, sehingga IPS-nya 0, dan kuartal 4 atau kuartal terakhir dari tahun buku 2022 itu IPS-nya minus teman-teman, artinya mencatatkan kerugian ya. Namun secara total untuk 1 tahun di 2022 masih mencatatkan laba sebesar 28 per lembar sahamnya. Nah, kita lihat dalam rentang 3 tahun ada kenaikan ya, 2020 naik, 2021 naik tinggi, kemudian terjadi penurunan dalam di 2022 ini. Nah, kira-kira apa penyebabnya nanti kita akan bahas di belakang teman-teman ya. Dan apakah bisa bangkit? Nah, sekarang kita lihat dari komponen laporan keuangan secara umum teman-teman. Di situ kita akan melihat cash-nya, bahwa cash-nya masih dalam posisi yang bagus ya. Masih ada peningkatan dari periode tahun sebelumnya. Kita lihat cash-nya 307 miliar, naik hampir 2 kali lipat dari tahun lalu. Kemudian untuk komponen aset dan ekuitas juga naik teman-teman ya. Ekuitas ada kenaikan tipis, dan untuk aset totalnya juga ada kenaikan sedikit. Kemudian untuk pendapatan atau revenue itu di tahun 2022 ini mengalami penurunan. Jika sebelumnya 2021 ada kenaikan yang cukup fantastis ya, dari 2,9 triliun menjadi 5,4 triliun. Nah, di tahun buku 2022 harus mengalami koreksi untuk item pendapatan itu hanya menjadi 4,5 triliun ya. Kemudian dari pendapatan yang turun itu, akhirnya laba bersih atau net profitnya juga ikut turun teman-teman. Dari sebelumnya 536 miliar hanya menjadi 177 miliar ya. Turun dalam, ini tidak ada separuhnya ya untuk laba bersih di tahun 2022. Kemudian untuk valuasinya ini PER-nya 14 kali, lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya, dan PBV-nya, untuk PBV ini di bawah 1 teman-teman ya. PBV-nya 0,68, lebih murah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, dari
kondisi keuangan seperti ini dan valuasi seperti ini masih bisa kita toleransi, artinya secara fundamental perusahaan Wood ini masih oke, dan terutama PBV-nya juga masih nggak kemahalan ya, walaupun secara kinerja masih mengalami tekanan. Dan satu hal yang juga kita semua tahu bahwa Wood ini sudah mulai membagikan dividen ya, di situ data yang saya tampilkan mulai 2021 membagikan dividen, 2022 juga mereka membagikan dividen. Walaupun untuk nominalnya tidak terlalu besar ya, di tahun 2022 itu dividen dibagikan seharga 6,5 rupiah, berbanding harga saham saat itu sekitar 600-700, jadi ya sekitar 1%-an ya untuk dividen yieldnya untuk tahun buku 2021 yang dibagikan di tahun 2022 kemarin, teman-teman. Nah, kita lihat beberapa sisi positif dari Integra Indo Kabinet atau kode saham Wood ini ya, teman-teman ya, bahwa di balik penurunan harga sahamnya yang tajam dan kinerja yang menurun, ternyata masih menyimpan optimisme, teman-teman, untuk saham Wood ini. Nah, apa saja? Yang pertama, bahwa perusahaan ada rencana ekspansi. Jadi perusahaan menganggarkan sekitar 200 miliar untuk belanja modal untuk pembelian lahan dan peningkatan kapasitas produksi ya. Nah, selain itu kabar yang cukup cukup kiranya bisa menjadi katalis positif ya dari kenaikan harga saham Wood ini nantinya adalah adanya rencana buyback saham oleh perusahaan. Jadi perusahaan berencana melakukan pembelian kembali atas saham yang beredar di masyarakat ya. Tentunya kesimpulan yang bisa kita tarik dari aksi korporasi buyback saham ini artinya perusahaan mempunyai optimisme yang tinggi ya akan kinerja perusahaan mereka. Mana mungkin perusahaan mau membeli bagian kepemilikan modal mereka melalui pemilikan saham kalau mereka sendiri tidak optimis terhadap masa depan dari perusahaan itu ya. Maka dari itu perusahaan berniat melakukan buyback saham untuk memperkuat porsi kepemilikan mereka terhadap saham Wood ini, teman-teman. Dan tentunya tujuan dari buyback saham juga untuk memperkuat struktur permodalan mereka jika seandainya di masa depan mereka membutuhkan permodalan, mereka bisa kembali menjual saham tersebut ke masyarakat, teman-teman. Nah, kita lihat susunan komposisi pemegang sahamnya ya. Yang pertama, yang terbesar itu ada PT Integra Indo Lestari sebesar 71%, dan untuk masyarakat publik itu 27%. Komposisinya oke, teman-teman ya, artinya tidak terlalu besar di porsi kepemilikan publik sehingga perusahaan masih memiliki kendali yang maksimal atas perusahaan tersebut. Dan satu hal lagi yang menarik, ada fakta menarik juga untuk saham Wood ini, bahwasanya beberapa BOD atau Dewan Komisaris dan Direksi memiliki kepemilikan saham di perusahaan ya, artinya ada faktor yang bagus di sini, teman-teman, bahwasanya direksi dan komisaris ikut memiliki bagian kepemilikan dari perusahaan. Tentunya mereka akan memberikan kinerja yang terbaik agar perusahaan yang mereka pimpin dan juga secara real mereka miliki dalam bentuk pemilikan saham itu memberikan atau menghasilkan kinerja terbaik ya. Karena secara logika kalau kinerja perusahaan bagus, perusahaan memberikan dividen juga mereka akan mendapatkan bagian dari laba melalui dividen itu ya. Tentunya selain pendapatan dari gaji maupun komisi. Nah, sekarang kita kembali ke grafik harganya ya. Jadi potensi gain atau loss yang kemungkinan bisa kita dapatkan dari saham Wood ini berapa di kondisi harga sekarang ya. Ini adalah harga saham per tanggal 4 April 2023 dan video ini saya buat tanggal 5 April 2023. Untuk potensi gainnya kita ambil jika sahamnya nanti mengalami kenaikan sampai dengan harga tertinggi di tahun 2022 ya, kisaran 850, dikurangi harga saat ini 400, maka
akan menghasilkan potensi gain sekitar 112% teman-teman, atau 2 kali lipatnya ya. Cukup tinggi potensi untuk mendapatkan gain-nya, persentasenya. Kemudian untuk loss-nya andai saja atau kita asumsikan saham WOOD ini akan mengalami penurunan setara dengan saat terjadi pandemi corona kemarin, di mana harga itu di waktu itu mencapai titik terendah di kisaran 250 ya. Maka 250 dikurangi harga saat ini, dibagi dengan harga saat ini, maka potensi loss-nya ada di kisaran 37,5% ya. Nah, dari grafik ini terlihat potensi gain-nya masih lebih besar dibandingkan dengan potensi loss-nya ya. Apalagi jika kita siap dengan dana cadangan untuk melakukan averaging down, sehingga nanti saat harganya mantul ke atas lebih besar keuntungan yang bisa kita dapatkan. Mungkin kalau dari pandangan saya di kondisi harga saat ini, baiknya bagaimana? Baiknya kita beli sahamnya mungkin bisa dengan cara mengakumulasi secara bertahap ya, atau mencicil beberapa tahap sambil kita hitung-hitung nabung ya, sambil menunggu pembalikan harga nantinya. Karena kita tahu kondisi di luar negeri, di tujuan utama dari pasar untuk Indo Kabinet atau WOOD ini adalah ke Amerika ya. Dan kita tahu untuk kondisi ekonomi di Amerika sekarang sedang tidak bagus, sedang ada Maret kemarin masuk ke siklus resesi ya, masuk ke kondisi resesi, di mana sebelumnya ada inflasi, suku bunga terlampau tinggi, namun setelah inflasi tersebut justru sekarang terjadi resesi atau perlambatan ekonomi, dan berimbas diantaranya banyak terjadi PHK ya. Dengan demikian tentunya juga akan mengurangi daya beli dari masyarakat ya, yang berimbas untuk demand dari produk-produk yang salah satunya disuplai oleh WOOD ini juga akan mengalami tekanan di tujuan utama penjualan dari produk WOOD ini sendiri, yaitu di Amerika Serikat. Namun yang layak kita nantikan adalah realisasi dari rencana ekspansi WOOD ini yang akan membuka pasar baru di Eropa dan di daerah Asia Timur ya, serta perluasan lahan dan kapasitas produksi. Serta satu lagi katalis positif dari saham WOOD ini adalah dengan adanya buyback saham oleh perusahaan. Oke, teman-teman, itu aja ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan disikapi dengan bijak ya untuk buy atau sell-nya. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang bagus ya. Sehat-sehat selalu teman-teman. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.